Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 26 September 2021, yang tertulis dalam kitab surat Rasul Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu dia buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ada sebuah lagu yang judulnya "Keluarga adalah harta yang paling berharga". Liriknya demikian: harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut hemat saya, lagu ini diciptakan adalah ketika di zaman modernisasi kita sekarang ini, makna keluarga sudah mulai tidak dipedulikan oleh banyak orang lagi, di mana egosentrisme sudah menghinggapi kehidupan manusia modern. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya lirik lagu di atas yang menanamkan begitu berharganya sebuah keluarga, tetapi topik minggu kita hari ini juga mengajak kita orang beriman agar hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimanakah hidup sebagai keluarga Allah? Hidup sebagai keluarga Allah yang pertama adalah siap mendengar dan menerima nasihat serta didikan orang tua. Siap mendengar dan menerima nasihat serta didikan orang tua.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang sedang terjadi dalam khotbah kita hari ini, yaitu siap menerima dan mendengar nasihat orang tua, di mana Paulus sebagai seorang rasul mengirimkan suratnya kepada Filemon yang adalah warga jemaat di kota Kolose, yang boleh kita katakan sebagai anak didik Rasul Paulus dalam hal kerohanian. Filemon orang yang sangat kaya raya, rumahnya dijadikan tempat beribadah warga Kristen di kota Kolose. Filemon mempunyai banyak hamba. Salah seorang hambanya bernama Onesimus. Entah karena apa, Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon dan mencuri uang Filemon, sehingga Filemon melaporkan kepada pihak berwajib pemerintah Romawi, dan Onesimus ditangkap serta dipenjarakan di penjara kota Roma. Ketika Paulus ditangkap dan dipenjarakan di penjara Roma, bertemulah kedua orang tersebut, yakni Onesimus dengan Rasul Paulus di penjara. Lalu Rasul Paulus pun mengajar dan mendidik Onesimus di penjara, yang kemudian Onesimus pun bertobat dan menjadi seorang Kristen yang setia. Setelah Onesimus dibebaskan dari penjara, maka Rasul Paulus menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon dan membawa serta surat sang rasul kepada Filemon, yakni surat pastoral kepada Filemon yang menjadi khotbah kita pada hari ini. Sebagai bapak rohani Filemon, Paulus berkata, "Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus." Sebagai orang yang sudah tua, sebagai orang tua rohani Filemon, Paulus mengajukan permintaannya kepada Filemon mengenai Onesimus sang budak tersebut. Rasul Paulus sebagai orang tua atau orang yang sudah tua, orang yang usianya sudah uzur. Biasanya orang yang sudah uzur itu, orang yang sudah uzur, ketampanannya pun sudah luntur, pendengaran semakin mundur, uban di kepala sudah bertabur, penglihatan pun telah kabur, gigi sudah gugur, pipi pun menjadi kendur, makanan pun harus bubur, menunggu waktu masuk liang kubur. Itulah orang yang sudah uzur. Rasul Paulus yang sudah uzur ini menulis surat kepada Filemon agar Filemon menerima Onesimus, karena Onesimus bukan lagi Onesimus yang lama, yang hidup sebagai budak, pencuri, yang telah menerima ganjaran hukuman penjara dan kini bertobat dan mau kembali kepada Filemon, dan segala resiko apapun akan ditanggungnya sebagai orang yang bertanggung jawab. Dalam suratnya ini, Paulus menginginkan agar dari kasihnya Filemon siap mendengarkan nasihat dan didikan Rasul Paulus untuk menerima Onesimus kembali kepadanya. Sebab Onesimus juga telah mendengar nasihat dan didikan Rasul Paulus yang sudah uzur. Rasul Paulus berkata, "Sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkanmu
apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripada aku, Paulus, yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus dahulu. Memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepada dia, yaitu buah hatiku. Inilah nasihat dan didikan Rasul Paulus, baik kepada Onesimus maupun kepada Filemon. Rasul Paulus berharap agar Filemon mendengarkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai keluarga Allah harus mendengarkan nasihat dan didikan orang tua, terutama zaman kita sekarang ini yang jauh lebih sulit dan rumit. Ketika saya masih sekolah dasar atau dulu disebut SR, sekolah rakyat, untuk mendengarkan nasihat dan didikan, kami diajarkan sebuah lagu yang syairnya demikian. Kemana kancil akan dikejar, ke dalam pasar coba baca. Ketika kecil rajin belajar, sudah besar senanglah nanti. Jangan dimakan batang kelapa, masakan pandan jadi keramat. Turut nasihat ibu dan bapak, supaya badan jadi selamat. Kemudian ada juga tulisan di dinding beserta gambar. Tulisan itu berbentuk sebuah pantun. Demikian bunyinya, berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Semuanya itu sangat tertanam di dalam benak dan hidup saya. Oleh sebab itu, lagu-lagu yang mendidik perlu kita teruskan kembali untuk menjadikan generasi muda kita hidup sebagai keluarga Allah. Yang kedua, saling menerima sebagai saudara. Rasul Paulus memohon kepada Filemon agar Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba atau sebagai budak, tetapi sebagai seorang saudara. Rasul Paulus berkata, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan seolah-olah engkau lakukan dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Paulus menginginkan agar Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba atau budak, melainkan sebagai saudara seiman, saudara kekasih. Menerima Onesimus sebagai adiknya. Kita hidup harus saling menerima sebagai saudara, bukan sebagai teman. Sebab teman ini banyak. Teman tertawa, teman bersuka cita, teman bersoal, teman berkelahi, dan lain sebagainya. Saling menerima sebagai saudara, agar kita sebagai saudara menjadi satu sukacita, satu duka cita, satu penderitaan, tertawa bersama dan tangis bersama. Sebagai saudara kita harus hidup dan mengatakan, dukamu adalah dukaku, tangismu adalah tangisku, sukacitamu adalah sukacita. Oleh sebab itu,
persaudaraan itu perlu kita pelihara, baik saudara seayah dan seibu, agar tidak lebih berharga materi daripada persaudaraan di tengah-tengah keluarga. Sebab harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tahan adalah keluarga. Selamat menjalani hidup sebagai keluarga Allah. Amin. Shalom bagi kita semua.